Hasan bin Ustaz Amir Ridho yang pernah disampaikan baginda Rasul kepada para hadirin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah yang tinggi dalam keesaannya, dekat dalam ketunggalannya, perkasa dalam kekuatannya, agung dalam keberadaan pembantu-pembantu umatnya, Maha tahu akan segala sesuatu, sementara Dia tetap di tempatnya, menundukkan seluruh makhluk dengan kekuasaan dan bukti-bukti kekuatannya. Dialah Tuhan yang kesuciannya abadi dan pujian terhadapnya tak pernah terhenti. Pencipta langit-langit yang menjulang dan lapisan bumi yang membentang, penguasa bumi dan langit, Maha Kudus dan Maha Suci, Tuhan para malaikat dan Al-Ruh yang kepada seluruh ciptaannya bersifat sangat pemurah dan kepada seluruh makhluknya sangat maha derma. Dia melihat setiap pandangan tanpa pandangan-pandangan tersebut melihatnya. Dialah Maha Pemurah, Maha Tabah dan Maha Kasih. Dialah penabur rahmat yang meliputi segala sesuatu, pelimpah nikmat yang memberkati seluruh makhluk, tidak mempercepat siksanya dan tidak segera menimpakan azab kepada berhak memilikinya. Dia tahu setiap rahasia yang tersembunyi dan segala apa yang tersimpan di dalam hati. Tiada rahasia yang luput darinya dan tiada misteri yang mengelirukan dirinya. Dia maha tahu akan segala sesuatu, menundukkan segala sesuatu, perkasa atas segala sesuatu, berkuasa atas segala sesuatu. Tiada sesuatu yang menyerupai dirinya. Dialah yang menciptakan sesuatu ketika belum ada yang disebut sesuatu. Dialah yang maha abadi, yang berkuasa atas dasar keadilan. Tiada Tuhan melainkan dirinya, yang maha mulia dan maha bijaksana. Maha suci Tuhan dari dilihat oleh pandangan mata, dan dialah yang meliputi pandangan mata. Dia yang maha kasih dan maha mengetahui. Tiada siapa yang menceritakan sifatnya lantaran pernah melihatnya. Tiada siapa yang mengetahui bagaimana dia secara lahir dan secara batin, melainkan apa yang dikatakan oleh Allah yang maha mulia dan agung itu sendiri. Aku bersaksi bahwa Dia Allah, Dialah kudus memenuhi masa, cahayanya meliputi Alfa dan Omega, perintahnya terlaksana tanpa musyawarah, takdirnya ditentukan tanpa bersamanya mitra. Wahai umat manusia, kini akan aku sampaikan kepada kalian apa yang Tuhan wahyukan kepadaku. Sebab bila tidak kulakukan itu, niscaya azabnya akan mengenai diriku, sedemikian sehingga tidak ada yang dapat menolaknya. Tiada Tuhan melainkan Dia. Dia telah memberitahuku apabila tidak kusampaikan apa yang diturunkannya kepadaku, itu berarti sama dengan aku tidak menyampaikan seluruh risalahnya. Dan Dia juga menjamin untuk memeliharaku dari gangguan orang-orang yang akan menentang. Bagiku cukuplah Allah yang maha pemurah sebagai penjamin diriku. Firman-Nya untukku, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wahai Rasul, sampaikan apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Apabila tidak kau lakukan itu, berarti sama dengan engkau tidak menyampaikan seluruh risalahmu, dan Allah akan memeliharamu dari gangguan manusia-manusia lain. Surah Al-Maidah ayat 67. Wahai umat manusia, aku tidak pernah salah. Alfa
atau lalai dalam menyampaikan segala sesuatu yang diturunkan oleh Allah kepada diriku. Kini aku jelaskan kepada Anda semua sebab turunnya ayat ini. Malaikat Jibril turun menjumpaiku sebanyak 3 kali, memerintahkan aku berdasarkan perintah Tuhanku untuk berdiri di tempat keramaian ini dan menyatakan kepada bangsa putih dan bangsa hitam bahwa Ali bin Abi Thalib alaihissalam adalah saudaraku, wasiku, penggantiku, dan imam setelahku, yang kedudukannya di sisiku sama dengan kedudukan Harun di sisi Musa. Hanya saja tiada nabi melepasku. Dia adalah wali pemimpin setelah Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa ta'ala juga telah menurunkan kepadaku sebuah ayat dalam kitabnya yang berkenaan dengan itu. Sungguh pemimpin kamu adalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman yang mendirikan sholat dan menunaikan zakat sementara mereka dalam keadaan rukuk, dalam surah Al-Maidah ayat 55. Ali bin Abi Thalib alaihissalam adalah orang yang mendirikan sholat dan mengeluarkan zakatnya dalam keadaan rukuk seperti yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada mulanya aku memohon kepada malaikat Jibril agar dia memintakan kepada Allah untuk membebaskan aku dari menyampaikan perintah ini kepada kalian, karena aku tahu betapa sedikitnya orang-orang yang bertakwa dan betapa banyaknya orang-orang yang munafik, penebar fitnah, mengolok-olok agama Islam, sebagaimana yang disifatkan oleh Allah karakter-karakter mereka di dalam Al-Quran. Kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun juga, dan kamu menganggapnya sesuatu yang ringan, padahal di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala ia adalah sesuatu yang besar. Masih segar dalam ingatanku bagaimana mereka menyebutku sebagai udhun, atau orang yang tidak teliti dan cepat percaya pada apa yang didengarkannya. Mereka mendugaku demikian lantaran seringnya mendapati Ali duduk bersamaku dan besarnya penghormatanku terhadap dirinya, sehingga untuk itu Allah Azza wa Jalla menurunkan firman-Nya untukku. Di antara mereka orang-orang yang munafik, ada yang menyakiti Nabi dan mengatakan Nabi mempercayai semua apa yang didengarnya. Katakanlah, ia mempercayai semua yang baik bagi kamu. Ia beriman kepada Allah dan mempercayai orang-orang mukmin. Seandainya aku mau sebutkan nama-nama mereka, niscaya akan kusebutkan. Atau seandainya aku mau tunjuk wajah-wajah mereka, niscaya akan aku tunjukkan. Namun demi Allah, aku telah dan terus akan bersikap sangat bersahabat, sangat dewasa terhadap mereka. Bagaimanapun, Allah tetap mendesakkan apa yang diturunkannya padaku tentang maksud ayat. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Apabila kamu tidak mengerjakan apa yang diperintahkan itu, berarti kamu tidak menyampaikan seluruh risalahmu. Allah akan memeliharamu dari gangguan manusia. Ketahuilah wahai umat manusia, sesungguhnya Allah telah menetapkan Ali sebagai wali, pemimpin dan imam bagi kalian. Mematuhinya adalah wajib, baik bagi kalangan muhajirin, ansar, generasi-generasi yang baik datang setelahnya maupun sebelumnya, orang-orang desa, kota, ajam, Arab, orang yang merdeka, hamba sahaya, kecil, besar, putih, hitam, dan baik bagi setiap orang yang menyatakan tauhid kepada Allah Subhanahu wa
wa ta'ala. Keputusan hukum yang diambilnya adalah sah. Kata-katanya wajib didengar, perintahnya wajib dipatuhi. Orang yang menentangnya akan terkutuk, yang mengikutinya akan memperoleh rahmat, dan yang mempercayainya adalah orang-orang yang beriman. Allah telah mengampuni orang yang mendengarnya dan mematuhi dirinya. Wahai umat manusia, ini adalah kali terakhir aku berdiri di tempat keramaian ini. Wahai umat manusia, seluruh ilmu yang diajarkannya kepadaku adalah ilmu-ilmu yang rinci, dan dari setiap ilmu yang ku ketahui telah kuajarkan pula secara rinci kepada imam-imam yang bertakwa. Sungguh tiada ilmu melainkan telah aku sampaikan kepada Ali, sang imam yang agung. Wahai umat manusia, jangan kalian tersesat, jangan kalian meninggalkannya, jangan kalian berpaling darinya, dan jangan kalian takabur dan enggan menerima kepemimpinannya, karena dia akan membawa kepada kebenaran dan mengamalkannya tanpa peduli celaan dalam menjalankan perintah Tuhannya. Dialah orang yang pertama beriman kepada Allah. Dialah orang yang mengorbankan jiwanya demi Rasul. Dialah satu-satunya dari kaum lelaki yang pertama kali menyembah Allah bersama Rasul utusannya. Wahai umat manusia, utamakanlah dia, karena Allah telah mengutamakannya. Terimalah dia, karena Allah lah yang telah mengangkatnya. Wahai umat manusia, utamakanlah Ali, sebab dia adalah manusia paling utama setelahku, baik dari kalangan lelaki maupun kalangan perempuan, karena kamilah kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan rizkinya kepada kalian, dan karena kami jugalah seluruh makhluk memperoleh kehidupan. Terkutuk dan sungguh terkutuk, dimurkai dan sungguh dimurkailah mereka yang menolak ucapanku ini dan enggan masih berkenan dalam hatinya. Ketahuilah bahwa Jibril telah memberitahuku tentang itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbunyi, barang siapa memusuhi Ali dan tidak memilahnya atau menjadikannya sebagai wali, niscaya dia akan memperoleh laknatku dan murkaku. Karena itu, hendaklah setiap jiwa melihat apa yang akan disiapkan untuk hari esok. Takutlah kamu kepada Allah dan hindarlah dari menentangnya, karena akibatnya kaki kalian akan tergelincir. Padahal sebelumnya kalian berada pada jalan yang lurus. Sungguh Allah Maha mengetahui atas apa yang kamu kerjakan. Kini aku umumkan kepada kalian, barang siapa menjadikan aku sebagai maulai atau pemimpin, maka inilah Ali sebagai maulai atau pemimpinnya. Ali bin Abi Thalib adalah saudaraku dan wasiku. Perintah untuk mengangkatnya sebagai maulai ini turun dari Allah Azza wa Jalla. Wahai umat manusia, sungguh Ali dan putra-putraku yang suci adalah peninggalan beratku yang besar. Masing-masing mereka akan memberitahukan satu sama lain dengan saling membenarkan perkataan mereka satu dengan lain. Keduanya, Al-Quran dan Itrah Nabi, tidak akan pernah berpisah sehingga mereka menjumpaiku kelak di telaga surga. Para imam adalah orang-orang kepercayaan Allah yang ada di antara para makhluknya. Ketahuilah bahwa Allah Azza wa Jalla telah memfirmankannya dan aku telah mengucapkannya di sisinya. Ketahuilah, sungguh tidak ada orang yang pantas disebut Amirul Mukminin atau pemimpin orang-orang yang beriman, melainkan saudaraku ini.
Siapapun tidak diperkenankan untuk menyandang gelar atau status, melainkan untuk Ali bin Abi Thalib selaku saudaraku. Lalu Rasulullah SAW mengambil lengan Ali yang sejak tadi berdiri bersama Nabi di atas mimbar dan mengangkatnya tinggi-tinggi sebegitu dekatnya sehingga kakinya sejajar dengan lutut Rasulullah SAW. Nabi kemudian berkata, "Wahai umat manusia, ini adalah Ali, saudaraku dan wasiku, pemelihara ilmuku, khalifah bagi umatku dan wakilku dalam menafsirkan kitab Allah Azza wa Jalla. Dialah penyeru kepada Allah, melaksanakan segala apa yang diridhoinya, memerangi musuh-musuhnya, penganjur pada ketaatan, pencegah kepada maksiat, khalifah Nabi utusan Allah, Amirul Mukminin, imam yang memberi petunjuk, yang memerangi kelompok nakitin, qasitin dan maridun. Kini kusampaikan kepada kalian berdasarkan perintah Tuhanku sesuatu yang tidak dapat kuubah. Aku nyatakan, Allahumma ya Allah, berilah dukunganmu dan milakmu kepada orang yang memilah Ali, musuhilah orang yang memusuhinya, kutuklah orang yang mengingkarinya, dan murkailah orang yang mengabaikan hak-haknya. Ya Allah, Engkaulah yang telah menurunkan firman-Mu kepadaku, bahwa imamah setelahku hanya milik Ali kekasih-Mu. Di saat kujelaskan perkara itu kepada mereka, dan kuangkat Ali yang dengannya Engkau sempurnakan kepada mereka hamba-hamba-Mu agama mereka, dan Engkau ridhai bagi mereka Islam sebagai agamanya. Engkau telah berfirman, barang siapa menjadikanku atau menjadikan Islam selain Islam sebagai agamanya, niscaya ia tidak akan diterima dan kelak di akhirat akan termasuk orang-orang yang rugi. Ya Allah, kumohon kesaksian-Mu dan cukup bagiku Engkau sebagai saksi bahwa aku telah sampaikan perintah-Mu ini, ya Allah. Wahai umat manusia, sesungguhnya Allah telah menyempurnakan agama kalian ini dengan imamah Ali. Barang siapa tidak mengikutinya atau tidak mengikuti pengganti-penggantinya, yaitu putra-putraku yang akan datang dari sulbinya, yang tetap ada sampai hari kiamat dan hari perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya amal-amal baik mereka akan gugur dan mereka akan kekal dalam api neraka tanpa keringanan dan tanpa harapan untuk bebas darinya. Wahai umat manusia, inilah Ali, seorang yang paling banyak membelaku di antara kalian, yang paling berhak atasku, yang paling dekat denganku, dan yang paling mulia di sisiku. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan aku ridha padanya. Tiada ayat tentang ridha Allah yang turun melainkan ia berkaitan dengan Ali. Tiada ayat di mana Allah berbicara dengan orang-orang yang beriman melainkan berkaitan dengan Ali. Tiada kesaksian akan surga seperti dalam ayat hal ata 'alal insan, melainkan Alilah yang dimaksudkan dalam ayat tersebut. Wahai umat manusia, sungguh karena dengkilah maka iblis mengeluarkan Adam dari surga. Oleh karena itu, hindarilah dari mendengki Ali, karena ia akan menyebabkan amal-amal kalian gugur dan kaki-kaki kalian akan tergelincir. Ingat bahwa Nabi Adam diturunkan oleh Allah ke bumi ini hanya lantaran satu kesalahan, padahal ia adalah manusia pilihannya. Apalagi kalian manusia biasa, di mana di antara kalian juga ada musuh-musuh Allah.
Wahai umat manusia, hanya orang-orang yang durhaka sajalah yang membenci Ali, sementara orang-orang yang takwa akan mendukungnya dan menjadikannya sebagai wali. Dan orang-orang yang beriman, yang tulus akan beriman kepadanya. Demi Allah, berkenaan dengan alilah surah Al-Asr itu turun. Bismillahirrahmanirrahim. Demi masa, sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Wahai umat manusia, biarlah Allah sebagai saksiku bahwa aku telah sampaikan tugas risalah ini. Sesungguhnya tugas Rasul hanya menyampaikan firman Allah untuk kalian. Wahai umat manusia, janganlah kalian mengungkit-ungkit atau membusungkan dada kalian atas keislaman kalian, sebab itu akan mendatangkan murka dan azabnya Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Wahai umat manusia, akan datang setelahku para pemimpin yang menyuruh kepada api neraka, dan mereka tidak akan memperoleh pembelaan kelak pada hari kiamat. Wahai umat manusia, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan aku tidak akan bertanggung jawab atas nasib mereka dan tidak akan sekali-kali melindungi mereka. Wahai umat manusia, sungguh mereka dan para pembela-pembelanya serta seluruh pengikutnya akan berada di tingkat terendah api neraka, sebuah tempat yang paling hina bagi orang-orang yang takabur. Sungguh mereka lah ashabus sahifah. Dengan demikian, hendaklah kalian melihat buku amalnya masing-masing, meskipun yang benar-benar peduli terhadapnya hanya segelintir orang saja. Wahai umat manusia, sungguh aku serahkan masalah imamah ini dan pewarisannya dalam dzurriyyahku atau keturunanku sampai hari kiamat. Wahai umat manusia, tiada desa yang selamat dari murka Allah dan penduduknya dibinasakan kecuali karena pendustaan mereka terhadap kebenaran. Demikianlah Tuhan yang membinasakan penduduk sebuah tempat lantaran perlakuan mereka yang zalim, seperti yang disebut-sebut oleh Allah. Inilah Ali, imam kalian dan wali kalian. Dialah orang di mana seluruh janji Allah atau ancaman Allah turun karenanya, dan Allah pasti menepati seluruh janjinya. Wahai umat manusia, telah banyak orang-orang terdahulu sebelum kalian yang jatuh sesat. Allah lah yang membinasakan mereka semua. Dia jugalah yang akan membinasakan orang-orang yang akan datang di kemudian hari. Allah berfirman, bukankah kami telah membinasakan orang-orang yang terdahulu, lalu kami sertakan juga mereka yang datang di kemudian hari. Demikianlah kami berbuat terhadap orang-orang yang berdosa, dan celakalah pada hari itu bagi orang-orang pendusta. Wahai umat manusia, Allah telah menurunkan perintahnya dan larangannya untukku, dan aku menyampaikan perintah dan larangan itu kepada Ali. Dengan demikian, Ali mengetahui perintah dan larangan Allah dari Tuhannya yang maha suci dan maha perkasa. Oleh karena itu, hendaklah kalian mendengarkan perintahnya. Niscaya kalian akan selamat. Ikutilah apa yang dilarangnya. Niscaya kalian akan memperoleh bimbingan. Bersikaplah seperti apa yang diinginkannya, dan jangan kalian berpisah dari jalannya lantaran banyaknya jalan yang lain. Wahai umat manusia, aku adalah siratal mustaqim atau jalan yang lurus.
yang kalian diperintahkan untuk mengikutinya. Setelahku adalah Ali, kemudian dilanjutkan oleh putra-putraku yang akan datang dari sulbinya. Mereka adalah imam yang membimbing kalian kepada kebenaran, dan dengan kebenaran itulah mereka menjalankan keadilan. Sungguh para kekasih dan pendukung mereka adalah orang-orang yang difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai berikut: mereka masuk ke dalam surga tanpa hisab. Wahai umat manusia, sungguh jauh perbedaan antara neraka dan surga. Musuh kami adalah orang-orang yang dicela dan dikutuk oleh Allah, dan kekasih kami adalah orang-orang yang dipuji dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai umat manusia, sungguh aku adalah nabi yang memberi peringatan, sementara Ali adalah seorang yang memberi bimbingan. Wahai umat manusia, sungguh aku adalah nabi dan Ali adalah wasi. Sungguh para penutup, para imam adalah dari kami yang bergelar Al-Qaim Al-Mahdi, yang akan menegakkan keadilan dan memperoleh petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh dia adalah pembela agama. Sungguh dia adalah orang yang akan membalas kezaliman orang-orang yang zalim. Sungguh dialah yang akan membebaskan benteng-benteng yang kuat dan akan menghancurkan seluruhnya. Sungguh dialah menghancurkan kelompok-kelompok musyrikin. Sungguh dialah yang akan membalaskan darah-darah kekasih Allah. Sungguh dialah pembela agama Allah. Sungguh dialah penegak air lautan, makrifat dan hakikat yang dalam. Dialah yang menunjukkan keutamaan orang-orang yang mempunyai keutamaan dan orang-orang yang memiliki kebodohan. Sungguh dialah manusia pilihan Allah dan kekasihnya. Sungguh dialah pewaris semua ilmu dan menguasai seluruh ilmu. Dialah pembawa berita dari Tuhannya Allah Azza wa Jalla, dan yang memberitahu tentang perkara imam. Sungguh dialah manusia yang senantiasa memperoleh petunjuk dari Allah dan selalu dijayakannya. Sungguh dialah manusia yang diserahkan oleh Allah urusan makhluk ciptaannya. Sungguh dialah manusia yang kedatangannya diberitakan oleh para imam sebelumnya. Sungguh dialah hujjah Allah yang terakhir yang masih hidup, di mana tiada hujjah lain setelahnya. Tiada kebenaran melainkan bersamanya, dan tiada cahaya melainkan ada di sisinya. Sungguh dialah manusia yang tidak pernah terkalahkan, dan tiada yang satupun yang akan bisa menandingi dirinya. Sungguh dialah wali Allah yang ada di buminya, penguasa yang hak dan benar di sekitar makhluk ciptaannya, dan manusia kepercayaannya pada martabat zahir dan batinnya. Wahai umat manusia, aku telah jelaskan kepada kalian sejelas-jelasnya tentang perkara Ali dan perkara yang lain. Kemudian Ali sebagai baiat pernyataan setia kepada kalian. Usai khutbahku ini, aku menyeru kalian untuk pertama-tama mengulurkan tangannya kepadaku. Kemudian Ali sebagai tanda baiat dan pernyataan setia. Ketahuilah bahwa aku telah memberikan baiatku kepada Allah, dan Ali telah memberikan baiatnya kepadaku. Kini berdasarkan perintah dari Allah Azza wa Jalla, aku mengajak kalian untuk membaiatnya. Barang siapa yang mengingkari baiatnya, berarti dia telah membinasakan dirinya sendiri. Sungguh perkara-perkara yang halal dan perkara-perkara yang haram adalah lebih banyak dari yang dapat dihitung satu persatu. Namun dapat kuberitahukan kepada kalian secara singkat, kukatakan bahwa
apa yang kuperintahkan pasti perkara yang halal, dan apa yang kularang pasti perkara yang haram. Kemudian aku diperintahkan untuk mengambil baiat dan janji setia dari kalian, agar menerima segala apa yang kubawa dari Allah Azza wa Jalla berkenaan dengan Ali selaku Amirul Mukminin dan para imam yang datang setelahnya. Mereka adalah putra-putraku, putra-putra Ali, para imam yang menegakkan kebenaran sampai hari kiamat. Yang diantaranya adalah Al-Mahdi yang akan memerintahkan dunia ini dengan kebenaran. Wahai umat manusia, kitab suci Al-Quran telah menyatakan bahwa para imam setelah Ali adalah putra-putranya. Aku juga telah mengatakan kepada kalian bahwa Ali adalah bagian dari diriku dan aku adalah bagian darinya, seperti yang difirmankan oleh Allah dalam kitabnya, bahwa Ibrahim telah menjadikan kalimat tauhid sebagai kalimat yang kekal pada keturunannya. Aku juga berkata, selagi kalian berpegang teguh pada keduanya, yaitu Al-Quran dan ikrah warga Nabi, niscaya kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Wahai umat manusia, jumlah kalian sedemikian banyaknya sehingga tidak mungkin kalian bisa membaiatnya, mengulurkan tangannya satu persatu. Namun demikian, Allah Azza wa Jalla telah memerintahkan aku untuk mengambil ikrar dari lisan kalian tentang pengangkatan Ali sebagai Amirul Mukminin dan para imam dari keturunanku dan keturunanmu. Seperti yang pernah kuberitahukan kepada kalian bahwa zuriyah keturunanku adalah berasal dari sulbinya Ali. Katakan secara serempak, ikutilah diriku. Mari baca bersama-sama. Kami telah mendengar, akan patuh, rela dan ikut secara penuh atas apa yang telah engkau sampaikan dari Tuhan kami dan Tuhanmu berkaitan dengan kepemimpinan Ali dan kepemimpinan putra-putranya yang datang dari sulbinya. Untuk itu kami membaiatmu dengan hati, jiwa, lisan, dan tangan kami. Berdasarkan itu pula kami hidup, mati, dan dibangkitkan tanpa kami mengubah, mengganti, ragu, mencabut janji, atau membatalkan ikrar dan pernyataan kami. Kami mematuhi Allah, kami mematuhi Allah dan mematuhi engkau, serta mematuhi Ali sebagai Amirul Mukminin. Demikian juga putra-putranya, para imam yang engkau katakan berasal dari zuriyah keturunanmu yang datang dari sulbi Ali, Hasan, dan Husain. Wahai umat manusia, bertakwalah kalian kepada Allah, berbaiatlah kalian kepada Ali Amirul Mukminin, kepada Hasan, Husain, serta para imam keturunannya. Mereka adalah kalimah thayyibah yang masih tersisa di atas muka bumi ini. Kelak Allah akan membinasakan orang-orang yang mengkhianati mereka dan akan merahmati
orang-orang yang setia kepada mereka. Barang siapa yang melanggar janji dan baiatnya, niscaya itu akan menimpa dirinya. Surah Al-Fat ayat 10. Wahai umat manusia, ucapkanlah apa yang telah kukatakan kepada kalian. Salamilah Ali selaku Amirul Mukminin. Katakanlah, Tuhan kami telah rela dan akan patuh pada perintah-perintah-Mu. Ampunilah kami, wahai Tuhan kami, sungguh kepadamu-lah sesuatu akan kembali. Katakanlah, segala puji bagi Allah yang telah membimbing kami ke jalan ini. Sungguh kami tidak akan memperoleh bimbingan tanpa bimbingan dari Allah. Wahai umat manusia, ucapkanlah, ya Allah, sungguh keutamaan Ali bin Abi Thalib di sisi Allah sangatlah banyak. Dalam Al-Quran ada lebih banyak daripada apa yang bisa kusebutkan saat ini. Siapapun yang meriwayatkan atau memberitahukan kejadian saat ini kepada kalian, maka percayailah, terimalah ia. Wahai umat manusia, barang siapa yang patut kepada Allah, Rasulnya, Ali, dan para imam yang telah kusebutkan itu, niscaya dia akan lulus dengan hasil yang sangat gemilang. Wahai umat manusia, mereka yang segera berangkat memberikan baiat kepadanya dan menjadikan sebagai walinya serta menerimanya sebagai Amirul Mukminin, mereka adalah orang-orang yang selamat dan kelak akan berada dalam surga yang penuh rasa nikmat. Wahai umat manusia, ucapkanlah kata-kata yang menyebabkan Allah rela terhadap kalian. Seandainya kalian dan semua penghuni bumi ini kafir kepadanya, niscaya itu tidak akan merugikannya sedikit pun. Man kuntu maula fa'aliyun maula, Allahumma wali man wala wa adi man ada, Allahumma ansur man nasarah wahdul man khadara. Ya Allah, berikanlah ampunanmu kepada orang-orang mukmin dan murkamu kepada orang-orang kafir, dan segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kemudian para khalayak menyahut seruan Nabi dan berkata, mari ucapkan bersama-sama, kami telah mendengar dan akan patuh pada perintah Allah dan Rasulnya dengan sepenuh hati, lidah dan kekuatan kami. Ala Nabi wa alihi salawat.